Shalom, selamat pagi, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Selasa 6 Agustus 2024. Saya ambil dari kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berdoa dengan iman dan menerima jawaban doa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, suatu ketika ada sekelompok atau kaum ibu dari gereja pergi berdiakonia mengunjungi salah seorang sahabat mereka yang sudah seminggu terbaring sakit, bahkan kritis di rumah sakit. Lalu mereka berdoa untuk kesembuhan dari si ibu tersebut. Sebagai ketua dari kelompok, ibu ketua berdoa bagi teman mereka yang sakit. Ketika mereka pulang dalam perjalanan, mereka berbicara satu sama lain. Dan si ibu ketua yang tadinya berdoa ini, dia berkata, kalau saya lihat kondisi ibu itu udah gak mungkin lagi panjang umurnya. Lihatlah, semua peralatan ada dalam tubuhnya. Aduh, saya tak yakin. Padahal tadi dia baru saja berdoa dalam nama Yesus, darah Kristus dapat menyembuhkan, memulihkan. Tapi ketika pulang, dia sendiri pun tidak yakin kalau si ibu yang sakit tersebut bisa disembuhkan. Ibu bapak saudara terkasih, sering sekali kita seperti ini. Apa yang kita doakan, justru kita yang meragukan. Nasapan rohani dalam Markus 11 ayat yang ke-24 boleh mengingatkan kita. Karena itu aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata? Tuhan Yesus yang berkata, yang dicatat oleh Markus. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja yang kita minta dan doakan, jika itu seturut dengan kehendak Allah, jika itu berkenan di hadapan Allah, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan kepada umatnya. Maka kita diminta untuk berdoa. Indah Riana berkata, berdoalah, meminta, maka Tuhan akan mengabulkannya. Meski tidak sekarang, namun kebahagiaan akan datang padamu perlahan demi perlahan. Benar saja ketika kita berdoa, kita menyampaikan segala ungkapan hati kita kepada Tuhan. Ada sesuatu yang rasanya plong. Karena apa? Karena kita sudah datang kepada Tuhan, menyampaikan segala apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Dan itu saja sudah cukup. Memang belum dijawab, tapi paling tidak ada suatu keyakinan Tuhan akan menjawab doa kita. Arif Rahman Lubis berkata, jika hatimu sedang hujan, berdoalah untuk datangnya pelangi. Benar saja, ketika sedih juga kita boleh datang kepada Tuhan. Kita harapkan kesedihan akan berubah menjadi pelangi yang indah. Berkat Tuhan yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Betty Davis berkata, berdoalah kepada Tuhan dan ucapkan kalimatnya. Dalam doa kita harus menyampaikan isinya. Ada kalimat yang harus kita sampaikan. Bukan kita serta-merta berkata, udahlah Tuhan tahu apa yang kita inginkan, amin, seperti itu. Tidak, tapi kita harus menyampaikan apa yang kita minta. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita mulai hari ini dengan berdoa dan mempercayai apa yang kita doakan akan dijawab oleh Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang mengimani doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.